Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Mbak Mas kalian hari ini dalam kondisi sehat dan semangat. Baik, saya hari ini akan sampaikan terkait dengan materi kita pada pertemuan yang keempat. Jadi karena memang pada minggu ini seharusnya kita melaksanakan perkuliahan secara offline, tetapi untuk efisiensi terkait dengan kegiatan presentasi proyek yang sudah kita sepakati di minggu sebelumnya, maka materi untuk minggu keempat ini bisa saya sampaikan melalui video pembelajaran ini, begitu ya. Nah, jadi ini saya sudah share screen. Hari ini kita akan bahas terkait dengan penentuan lokasi. Jadi ada salah satu subbahasan mengenai penentuan lokasi dalam manajemen produksi dan operasi, di mana hal ini menjadi hal yang cukup penting untuk bisa kita diskusikan bersama, sebab kaitannya dengan apabila suatu perusahaan ingin membentuk atau merencanakan ekspansi atau perluasan dari usahanya, gitu ya. Baik itu mau melakukan ekspansi atau perluasan maupun ketika merintis atau merencanakan untuk membuat suatu lokasi produksi yang baru, gitu. Nah, kenapa kemudian penentuan lokasi ini perlu untuk dibahas? Padahal seolah-olah kan ya hanya menentukan lokasi di mana perusahaan kita mau berdiri, gitu ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas operasionalnya. Nah, nanti kita akan diskusikan beberapa hal, di antaranya tertuang dalam tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, setelah diskusi atau melaksanakan perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat mencapai atau punya kemampuan dalam 3 poin. Yang pertama, bisa menjelaskan mengenai pengertian lokasi perusahaan. Nah, yang kedua, Anda diharapkan dapat menyebutkan dan kemudian menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu lokasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, kita akan coba untuk menerapkan suatu metode untuk menentukan lokasi perusahaan. Memang ada beberapa metode yang dikenalkan, namun dalam kesempatan ini nanti kita akan membahas lebih lanjut hanya dua metode saja. Yang pertama, pemeringkatan faktor, kemudian yang kedua analisis biaya volume lokasi, gitu ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, gitu ya, ketika kita menentukan lokasi, kenapa ini kemudian menjadi bahasan atau topik yang penting untuk didiskusikan? Karena ada di poin kedua, yaitu ada suatu faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika kita mau mengambil keputusan untuk meletakkan suatu perusahaan dalam area tertentu, gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas berikutnya. Yang pertama, selain kita harus memperhatikan faktor-faktor, kemudian yang kedua pun kalau lokasi itu tidak betul-betul menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk didiskusikan, untuk diputuskan, misalnya karena memang dalam penentuan lokasi memang tidak hanya ada metode-metode tertentu saja, kadang-kala kita bisa mengandalkan intuisi, gitu ya, atau mungkin insidental saja kita mendirikan suatu perusahaan di lokasi A, gitu. Tetapi apabila kita mempertimbangkan dengan lebih baik faktor-faktor yang yang
menjadi penentu lokasi, maka diharapkan bisa meminimalkan semua biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Gitu ya. Apa saja nanti kita bahas. Nah, mari kita beranjak pada slide berikutnya terkait dengan pengertian lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan itu didefinisikan sebagai tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Ya, kegiatan fisik yang dimaksud ya misalnya pendistribusian material, kemudian pembuatan produk, kemudian kegiatan quality control, dan lain sebagainya. Jadi memang aktivitas-aktivitas krusial perusahaan itu dilakukan di situ. Gitu ya. Yang bukan kaitannya dengan hanya sekedar manajerial saja gitu ya. Nah, dimaknainya lokasi perusahaan itu seperti itu ya. Jadi tempat di mana perusahaan itu melakukan berbagai aktivitas fisik. Kemudian kedudukan perusahaan itu di didefinisikan secara berbeda dengan lokasi perusahaan. Karena kalau kedudukan perusahaan itu dianggap sebagai kantor pusat gitu ya, atau mungkin markas besar ini ya kantor pusat, kantor utamanya gitu ya dari kegiatan fisik perusahaan. Jadi bukan tempat di mana melakukan aktivitas-aktivitas fisik krusialnya perusahaan. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada beberapa faktor yang penting atau faktor pokok yang perlu diperhatikan ketika kita mau memilih lokasi untuk perusahaan berdiri, baik itu perusahaannya yang sudah lama kemudian mau melakukan perluasan atau mungkin mendirikan suatu perusahaan yang baru. Di antaranya ada 5 faktor. Ini teman-teman bisa baca lebih lanjut pada bukunya Hani Handoko. Di bukunya Heiser itu juga ada. Jadi disilakan teman-teman nanti kalau mau mendapatkan informasi yang lebih banyak boleh cek di bukunya Hani Handoko atau mungkin di Heiser ya. Yang pertama adalah mengenai letak dari sumber bahan mentah untuk produksi. Jadi maksudnya material atau bahan baku. Ya tergantung usahanya itu bergerak pada bidang apa, maka membutuhkan bahan apa. Gitu ya. Jadi material setiap perusahaan kan bergantung dari produknya. Nah, kalau misalkan mempertimbangkan letak dari bahan mentah terhadap letak lokasi perusahaan, ya idealnya diambil yang jaraknya tidak terlalu jauh gitu ya. Adapun kalau misalnya punya beberapa opsi, apakah perusahaan saya akan didirikan di lokasi A ataukah di lokasi B gitu ya. Ya, maka satu yang perlu diperhatikan salah satunya adalah letaknya sumber ini ya atau kedekatan dengan supplier bahan mentah atau mungkin material gitu ya. Apalagi kalau misalkan ternyata perusahaan kita itu memproduksi suatu barang yang materialnya itu berat gitu ya, misalnya bebannya berat, maka kadang-kadang dalam proses transportasi kan dalam pendistribusian itu kalau material berat maka mungkin moda transportasinya tidak kemudian bisa bergerak dengan cepat gitu ya, makanya dipilih lokasi perusahaan yang diupayakan dekat dengan lokasi sumber bahan mentah. Kemudian yang kedua juga menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan adalah letak dari pasar atau letak dari konsumen. Jadi lokasi perusahaan dengan lokasi
konsumen berada atau kedekatan dengan pasar. Nah, kalau misalkan perusahaan itu mempertimbangkan lokasi perusahaannya dekat dengan pasarnya, tentu saja akan salah satu keuntungannya adalah meminimalkan biaya. Biaya apa? Ya biaya distribusi. Dari tempat perusahaan melakukan kegiatan produksi didistribusikan kepada konsumen. Nah, itu kalau misalkan lebih dekat, pasti kemudian biaya yang ditimbulkan juga semakin kecil atau minimal, ya. Makanya faktor-faktor ini juga perlu dioptimalkan, termasuk juga misalnya tadi faktor yang pertama letak bahan baku gitu ya. Kalau misalkan semakin dekat ya maka mungkin waktu pengirimannya jauh lebih singkat dibandingkan dengan kalau misalnya lokasi bahan bakunya itu jauh. Maka kalau waktu pengiriman bahan baku ke lokasi perusahaan semakin cepat, maka kegiatan produksi juga diharapkan dia berjalan dengan lebih efektif gitu ya. Nah, makanya itu menjadi penting untuk di ini ya dipertimbangkan. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah ketersediaan tenaga kerja. Sebetulnya ketersediaan tenaga kerja ini lebih mengarah kepada ini dalam lokasi yang kamu pilih gitu ya atau perusahaan pilih untuk mendirikan perusahaan yang baru gitu ya. Misalnya kita punya planning untuk mendirikan perusahaan A di lokasi ini gitu ya. Maka maksud ketersediaan tenaga kerja itu dilihat dari kadangkala kalau kita mendirikan suatu perusahaan di lokasi yang baru, maka kemungkinan kita akan menarik tenaga kerja dari lokasi yang ada. Ya, misal hotel-hotel berbintang yang sekarang ada di Kabupaten Banyuwangi gitu ya. Tidak mengherankan kalau sekarang ini karena operasionalnya berjalan di Banyuwangi, misalnya hotel jaringan manajemen gitu ya, kayak Aston. Aston ada di Jember, ada di Surabaya, ada di mana-mana gitu ya. Di Banyuwangi kebetulan ada. Nah, bisa jadi ketika di Banyuwangi saat itu menjadi hotel yang baru, maka mungkin awal-awal perusahaan itu berdiri di situ, maka head-nya atau pimpinannya biasanya ngambil dari Aston yang lebih ini ya lebih settle gitu ya. Aston yang sudah bergerak lama. Jadi pegawai-pegawai senior dari Aston-Aston yang lain gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan setelah lama gitu ya, staf-staf yang lain itu asalnya adalah dari Kabupaten Banyuwangi itu sendiri. Ya seperti kakak-kakak tingkat Anda sekarang juga beberapa ada yang bekerja di hotel-hotel berbintang yang ada di Kabupaten Banyuwangi gitu ya. Tidak hanya Aston tentunya. Nah, maksudnya mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja adalah ini kita harus termasuk memperhatikan misalnya kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan dari tenaga kerja yang berada pada daerah tersebut, gitu ya. Kemudian ada juga yang dimaksud adalah penyerapan tenaga kerja oleh hotel misalnya perusahaannya misalnya hotel gitu ya, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi oleh hotel lain yang merupakan kompetitor hotel kita misalnya gitu. Maka dari itu ketersediaan tenaga kerja di lokasi yang akan dijadikan sasaran untuk pendirian lokasi perusahaan itu perlu menjadi pertimbangan. Ada pun hal yang lain kalau misalnya dalam bukunya Hani Handoko ini tuh disebutkan misalnya tingkat UMR, betul. Karena kalau kaitannya dengan UMR berarti kan kita anggapnya sebagai cost gitu ya, biaya yang kita keluarkan. Maka berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayarkan kewajibannya. Jadi mendirikan
hotel yang sama di kota misalnya Banyuwangi dengan Surabaya mungkin akan mengeluarkan kos untuk gaji karyawan dengan besar yang berbeda gitu ya. Besarnya berbeda karena memang nilai UMR-nya Banyuwangi dengan Surabaya beda gitu ya. Selain upah yang berlaku, kemudian mungkin ini kalau di sini penarikan tenaga kerja alias proses rekrutmen gitu ya. Nah, itu. Selain itu kuantitas dan jarak, kemudian persaingan antar perusahaan. Jadi, maksudnya persaingan antar perusahaan dalam memperebutkan tenaga kerja yang ahli itu tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada ketersediaan pengangkutan atau transportasi. Mudah nggak transportasinya untuk mendukung kelancaran kegiatan perusahaan di lokasi yang dipilih, gitu ya. Nah ini juga menjadi hal yang penting karena kalau memang betul-betul diperhatikan maka efisiensi kegiatan operasional perusahaan juga akan berjalan dengan baik. Kemudian ketersediaan energi dalam artian sumber daya ini ya sumber daya alam ya. Selain itu juga apa kayak energi itu ya kan kayak listrik, air gitu ya. Kemudian sumber daya alam lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Gitu. Jadi kelima aspek ini menjadi penting untuk dipertimbangkan ketika kita mau memilih lokasi perusahaan, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita membahas mengenai bagaimana sih cara untuk menentukan letak perusahaan, gitu ya. Setelah kita mempertimbangkan beberapa aspek yang penting tadi, gitu ya, maka kemudian kan kita harus punya keputusan. Ini kita mau apa namanya? Jadinya mau mendirikan lokasi perusahaan di mana gitu ya. Ada beberapa metode yang kemudian dikenalkan. Cuman pada dasarnya kalau dilihat dari jenisnya ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kuantitatif itu melalui perhitungan-perhitungan matematis. Tapi kalau kualitatif bisa dicontohkan misalnya berdasarkan insting gitu ya. Makanya yang tadi saya sampaikan di awal misalnya insidental gitu ya. Misalnya memang mampunya contoh sekarang kan kadang-kadang kegiatan operasional industri gitu ya, katakan UMKM. Kalau mau membuat apa lokasi untuk memproduksi barang atau jasa misalnya mengkontrak lokasi A gitu ya. Jadi maka kemudian kalau kualitatif ini ya mungkin kaitannya dengan misalnya intuisi aja nampaknya lokasi ini memang bagus untuk mendirikan perusahaan saya. Kemudian mungkin juga mempertimbangkan kayak oh mampunya saya untuk membayar kewajiban dalam kaitannya sewa gedung adalah sewa ruko itu di sini gitu ya, besar biayanya hanya mampu segini gitu ya. Maka itu tidak melalui perhitungan-perhitungan secara kuanti. Jadi kualitatif saja, tidak ada yang kemudian perlu diadu secara khusus. Nah, kemudian kalau yang kuantitatif memang kita kenal beberapa metode. Ada 4 metode, mulai dari pemeringkatan faktor, analisis biaya volume lokasi, kemudian ada pusat gravitasi, sama model transportasi. Cuman yang akan kita bahas lebih lanjut adalah poin nomor 1 dan 2, yaitu model pemeringkatan faktor dan analisis biaya volume lokasi. Kenapa? Karena memang dua metode ini sering digunakan. Selain itu yang sering digunakan biasanya juga model transportasi. Cuman ini digunakan apabila perusahaan memiliki beberapa pabrik dan gudang gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari satu udah punya tapi lebih dari satu lokasi-lokasi yang mereka miliki gitu ya. Nah, kita akan bahas pertama apa namanya dua metode ini ya. Pertama mungkin kita mulai dari pemeringkatan faktor. Metode ini adalah metode yang kuantitatif
Jadi memperhatikan penghitungan-penghitungan secara matematis. Itu dicontohkan kalau misalkan suatu perusahaan mau mendirikan ada kemungkinan mendirikan suatu perusahaan, ada beberapa lokasi pilihan, misalkan lokasinya ada lokasi ini ya, ada lokasi A, lokasi B, lokasi C, dan D. Kemudian kita sudah mendata atau mendaftar kira-kira faktor-faktor apa saja yang perlu kita pertimbangkan. Itu. Pertama kita harus menganalisis itu dulu. Misalnya dipandang dari faktor masyarakatnya, kemudian faktor produksi. Misalnya produksi itu bahan baku sama tenaga kerja. Kemudian faktor lain misalnya transportasi sama pasar gitu ya. Nah, kemudian kita kita isikan. Oh, kalau misalkan itu tuh di daerah A, di bagian yang atas itu masyarakatnya baik. Kalau faktor produksinya bahan baku itu kurang, tenaga kerja baik. Kemudian kalau transportasi itu sedang dan pasarnya juga sedang gitu ya. Nah, itu kita tentukan berdasarkan pada kondisi survei kita ketika di lapangan bagaimana. Nah, ini kasusnya seperti itu. Begitu juga dengan lokasi B yang kalau kita lihat pada saat observasi ini ternyata masyarakatnya itu tergolong baik. Kemudian kalau bahan bakunya kurang tapi tenaga kerjanya sedang. Kalau transportasinya kurang, pasarnya kurang. Gitu ya. Kemudian di daerah C kalau masyarakatnya sedang, bahan bakunya baik, tenaga kerja kurang, transportasinya baik, pasarnya sedang. Begitu juga di lokasi D, masyarakatnya kurang, bahan bakunya sedang, tenaga kerjanya baik, transportasinya baik, kemudian pasarnya kurang. Gitu. Nah, maka kemudian kita perlu menghitung gitu ya, menghitung. Kita mendata terlebih dulu. Si A ini kalau si daerah A, jadi mendata hasil dari semua observasi kita tadi. Misalnya lokasi A, ada 2 nilai baik, 2 nilai sedang, sama 1 nilai yang kurang. Gitu ya. Karena yang A tadi baiknya di masyarakat sama tenaga kerja, ada 2 baik. Kemudian 2 sedang itu ada di transportasi sama pasar. 1 kurang itu ada di bagian bahan baku. Jadi kita tuliskan rinciannya 2B, 2S, 1K. Begitu juga dengan lokasi B. Kalau lokasi B itu 1 baik karena baiknya ada di masyarakat. Terus 1 sedang. 1 sedang itu sedangnya di tenaga kerja. Yang 3 kurang. Kayak bahan baku kurang, transport kurang, pasar juga kurang, dan seterusnya. Lokasi C dan lokasi D. Kemudian, nah ini kita bisa hitung mana yang paling menguntungkan dengan melakukan penghitungan sederhana atau kuantifikasi sederhana melalui pemberian bobot gitu, atau angka ditimbang. Misalnya nih, kalau B kita kasih bobot nilai 10, kalau S kita kasih bobot nilai 5, kalau K kita kasih bobot nilai 1. Dari mana Bu? 5, 10, sama 1 itu, 5, 10, sama 1 itu boleh ditentukan secara bebas, asalkan syaratnya kalau baik pasti punya nilai lebih gede dibandingkan dengan sedang. Begitu juga sedang punya nilai lebih gede dibandingkan dengan kurang. Gitu ya. Nah, makanya misal kalau baik itu kita kasih poin 10, kalau sedang 5, kalau kurang 1. Maka dari data list yang sudah kita kumpulkan tadi, maka kita bisa hitung kalau dikuantifikasikan itu atau dikalkulasikan secara sederhana, dapat skor berapa nih masing-masing lokasi, mulai lokasi A, B, C, sampai lokasi D. Caranya gimana? Ya itu tadi, kalau misalkan lokasi A itu ada 2B, B tadi nilainya 10, ya 2 kali 10, dapatnya 20. Lihat yang di bagian bawah ya.
bagian bawah. Kemudian ditambah dengan 2S, sedang tadi nilainya 5, karena ada 2 dapat lagi poin 10. Kemudian 1 kurang, kalau kurang nilainya 1, maka ditambah 1. Jadi 20 tambah 10 tambah 1, 31. Itu skor lokasi A skor yang didapatkan oleh lokasi A. Kemudian misalnya lokasi B, ada 1 baik, berarti nilainya 10, 1 sedang, berarti nilainya 5, kemudian 3 kurang, 3 kali 1 nilainya 3, kalau di total jumlahnya 18. Gitu. Dilakukan hal yang sama untuk lokasi C dan lokasi D. Tapi kalau Anda lihat di lokasi A dan lokasi C, itu ternyata mendapatkan hasil yang sama. Nah, kebetulan cara memilihnya kalau seperti ini kan ambillah poin yang paling besar gitu ya. Kenapa demikian? Karena tadi kan yang mendapatkan nilai baik semakin banyak, ya berarti maka nilainya semakin besar. Maka yang semakin besar itulah yang potensial untuk dipilih sebagai lokasi pendirian perusahaan gitu. Nah, kebetulan si A dan C ini sama-sama mendapatkan nilai yang terbesar gitu. Makanya boleh dipilih tuh kemudian mana ya dari A dan C itu yang yang lebih menguntungkan untuk kita ambil, karena jangan ngambil yang B dan D, karena kalau dilihat dari poin kuantifikasi sederhana tadi, penghitungan sederhana tadi, B dan C itu kalah dibandingkan dengan A dan C. Karena B itu skornya 18, D skornya 27 dibandingkan dengan A dan C yang skornya 31. Berarti lebih potensial sih lokasi A dan lokasi C gitu. Nah, ini namanya metode pemeringkatan faktor. Cukup sederhana kan. Mungkin yang agak susah ketika diaplikasikan di real adalah bagaimana kemudian mengidentifikasi faktor. Faktornya dari mana? Boleh jadi faktornya diambil dari 5 faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tadi kan kita bahas ada faktor-faktor penting yang perlu untuk diperhatikan ketika mau menentukan lokasi perusahaan, gitu ya. Jadi boleh diambil dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian dikasih nilai apakah tergolong baik ataukah sedang ataukah kurang, gitu ya. Nah, ini namanya metode pemeringkatan faktor. Nah, berikutnya ada metode yang lain, yaitu metode analisis biaya volume lokasi. Jadi yang dipertimbangkan selain dari faktor-faktornya yang dihitung secara sederhana melalui pemberian bobot tadi, yang boleh ditentukan dengan syarat B lebih besar dari S lebih besar dari K, itu tadi. Ada juga yang betul-betul mempertimbangkan biayanya, aspek-aspek biaya. Selain aspek-aspek faktor ya, biaya itu kaitannya dengan kos atau kewajiban perusahaan. Kalau dilihat mesti diobservasi dulu nih, lokasi A, B, C, sama D mengeluarkan biaya sebanyak berapa. Kebetulan biaya yang di sini klasifikasinya adalah biaya tetap sama biaya variabel. Kalau biaya tetap itu artinya dia tidak bergantung pada volume volume barang gitu ya. Tapi kalau biaya variabel dia bergantung dengan volume barang. Ya misalnya kalau investasi mau besar atau kecil yang diproduksi, investasinya tetap gitu ya. Listrik, air. Nah, kebetulan listrik dan air sama dia dicontohkan untuk diambil sebagai biaya tetap. Ada juga yang ini ya, kalau kita lihat listrik dan air itu sebetulnya kan tergantung pemakaian ya. Listrik itu sifatnya ada biaya abonemen ditambah dengan volume yang digunakan. Tetapi dalam hal ini, dalam soal ini, di soal listrik itu dianggap sebagai biaya tetap. Karena kalau asumsinya mungkin begini, bisa diperkirakan dalam 1 bulan itu selalu menghabiskan biaya yang sama. Itu maka dianggap sebagai biaya tetap. Begitu juga dengan air dan
pajak. Untuk biaya variabel misalnya tenaga kerja, karena kenapa kok dijadikan biaya variabel, kok bukan biaya tetap? Karena kan biaya tenaga kerja itu kan ini harusnya mau sedikit atau banyak yang diproduksi, tenaga kerja akan dibayar dengan jumlah yang sama gitu ya. Tapi ada kondisi di mana makanya tergantung Hotel Poliwangi Jinggo ini kan ya. Karena ini kasusnya berbeda-beda. Kalau diasumsikan sebagai tenaga kerjanya misalnya dihitung harian, bisa aja dia menjadi biaya variabel. Kenapa? Karena honor yang dia dapat atau fee yang dia dapat bergantung dari berapa banyak waktu dia masuk kerja, misalnya gitu. Ya, itu menjadi biaya variabel. Begitu juga dengan material dan transportasi. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kita perlu memperhatikan nilai-nilai total itu. Kita akan membentuk suatu persamaan dari apa yang diketahui dalam soal. Jadi nanti kita akan bentuk persamaan. Bagaimana cara bentuk persamaannya? Ya kalau bentuk persamaannya ya jadi jumlah biaya gitu ya, dinotasikan dengan Y. Jumlah biaya itu notasinya Y. Total biaya itu dapatnya dari mana atau jumlah biaya ini dapatnya dari mana? Ya gabungan antara biaya tetap dengan biaya ditambah dengan biaya variabel. Misalnya nih saya contohkan. Misalnya lokasi A, ini kan ada 4 lokasi ya, A, B, C, D. Misalnya lokasi A, biaya tetapnya 530.000, biaya variabelnya 120.000. Maka bentuk persamaan dari total biaya adalah Y sama dengan 530.000 ditambah dengan 120.000 kali X. X-nya itu apa Bu? X-nya ya menunjukkan variabel bebasnya. Karena kan biaya variabel itu bergerak. Nah, misalnya maka dia perlu pengali X. Nah, misalnya yang diproduksi banyak, materialnya juga semakin banyak, gitu ya. Kalau yang diproduksi banyak, transportasinya juga mengeluarkan biaya banyak, gitu ya, untuk entah transportasi untuk distribusi atau untuk pengangkutan material ke lokasi produksi, gitu ya. Makanya disebut sebagai biaya variabel. Makanya ada pengali X, yang mana X-nya itu boleh diisi bergantung dari volume kegiatan. Nah, untuk yang lokasi B juga sama, 450 sebagai biaya tetap ditambah dengan 180.000 kali X biaya variabel. Lokasi C 500.000 ditambah 130.000 X. Lokasi D 550.000 ditambah 150.000 X. Nah, kalau dilihat bentuk persamaannya jadinya seperti ini. Ya, asal dapatnya dari mana? Dari total-total tadi. Si ini yang ada di depan ini biaya tetap, yang ada di belakang ada tulisan X-nya, ini biaya variabel. Gitu. Nah, ini sebetulnya menggambarkan lokasi A, ini persamaan yang menggambarkan lokasi B, ini lokasi C, dan lokasi D. Lalu kemudian berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Sebetulnya kita perlu untuk menggambar grafik. Gitu ya, kita perlu untuk menggambar grafik. Dalam upaya menggambar grafik, kalau secara manual dalam matematika itu karena ini ya, kalau udah ngomongin persamaan hubungannya bisa ke arah matematika gitu ya, atau matematis. Kalau mau cara cepat untuk menggambar grafik itu memanfaatkan pencarian titik potong. Jadi misal nih lokasi A, tadi bentuk persamaannya adalah Y sama dengan 530.000 ditambah 120.000 X gitu. Maka untuk mencari gambarnya kita cukup mengevaluasi titik potongnya. Misal kita mau evaluasi titik potong terhadap sumbu X, maka syaratnya Y-nya sama dengan 0. Nah, ini Y-nya digantikan 0. Y-nya digantikan 0 sama dengan 530 ditambah 120.000 X. Kalau dipindah ruas 120.000 X ditambah sama dengan minus 530.000. Maka kita peroleh X-nya sama dengan min 4,417. Nah, ini akan jadi bentuk ini apa namanya titik dalam diagram
Kartesius gitu ya. X-nya dapat dari sini ketika Y-nya sama dengan 0. Ini kan dapatnya X, Y. Berarti X-nya min 4,417, Y-nya 0. Nah, itu untuk titik potong sumbu X. Bagaimana dengan titik potong sumbu Y? Itu terjadi kalau X-nya sama dengan 0. Jadi kebalikannya. Titik potong sumbu X, Y-nya 0. Kalau titik potong sumbu Y, X-nya yang 0. Kalau ini persamaan ini diisi X-nya nilainya 0 nih, 120.000 kali 0, maka Y-nya tersisa sama dengan 530. Maka bentuk titiknya adalah 0 dari sini, 0,530.000. Berlaku hal yang sama untuk lokasi B, lokasi C, dan lokasi D. Sekali lagi kita coba di lokasi B. Misalnya nih, lokasi B. Lokasi B persamaannya adalah Y sama dengan 450.000 ditambah 180.000 X. Kita mau cari titik potong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka kita bisa lihat 450.000 ditambah 180.000 X sama dengan 0. Maka kalau pindah ruas 180.000 X sama dengan minus 450.000. Diperoleh nilai X-nya adalah minus 2,5. Akhirnya koordinatnya yang diperoleh adalah minus 2,5 karena ini X, kemudian Y-nya adalah 0. Sebaliknya kalau titik potong di sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kalau dimasukkan X-nya sama dengan 0 ke sini, maka ketemu Y-nya sama dengan 450.000. Jadinya koordinatnya adalah 0,450.000. Seperti itu kira-kira. Nah, ini berlaku hal yang sama untuk lokasi C dan lokasi D. Gitu ya. Coba dicermati, nanti kalau bisa teman-teman silahkan untuk dicoba. Dicoba ya. Nah, kemudian ini saya ngambil dari buku. Bukunya si Hani Handoko. Karena apa? Kalau menggambar grafik begini lebih enak sebetulnya kita ke papan tulis ya, atau kita menjelaskan secara langsung. Jadi sebetulnya ini tuh ada garis-garis D, A, C, B, ini tuh bisa diperpanjang begini. Mengaplikasikannya ke diagram kartesius bagaimana ya, dengan melihat dari koordinat-koordinat yang ada. Nanti Anda cari titiknya min 3,80 min 3,80 0 dengan 0,500 gitu ya. Nanti hubungkan dua titik ini. Kalau udah dimasukkan titiknya ke diagram kartesius di sini, hubungkan. Ya, ini yang 550, ini yang 500, ini 530, yang ini 450. Gitu ya, kelihatan ya sebetulnya. Ini kan ada 530, 450, 500, 550. Ini kan juga titiknya nih loh. 450, ini 500, di sini 530, di sini 550. Cuman ini kalau diperpanjang itu ke sini titiknya ada negatif. Cuman kita kan kenapa kemudian yang dibahas itu kalau diagram kartesius kan ada 4 area ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Tapi yang menjadi daerah visible atau yang mudah untuk yang bisa diamati dan realistis untuk diamati adalah daerah yang kuadran 1. Kenapa? Karena X-nya positif, Y-nya positif. Gitu. Karena X itu menunjukkan unit, sedangkan Y-nya menunjukkan jutaan rupiah atau biaya yang dikeluarkan. Maka, kalau kita mau melihat kemudian apa hubungannya dengan penentuan lokasi setelah kita hitung-hitung tadi. Nah, maka penentuan lokasi ini yang perlu diamati adalah area-area yang ada di bawah garis yang apa? Terluar ini loh, terluar mendekati sumbu X gitu ya. Kalau ini kan yang terluar mendekati kan garis B. Nah, karena ini garis B-nya ini ke atas, ada si garis C. Garis C yang lebih mendekati sumbu X. Maka daerah yang diarsir itu daerah sini. Daerah sini. Nah, bagaimana kemudian membacanya, Bu? Dari sini itu bisa disimpulkan. Dari sini itu bisa disimpulkan. Ini kan ada titiknya, daerah arsirannya ini sebetulnya bebas, boleh diarsir juga sampai dengan kurang dari 50 gitu ya. Ini bisa dicek di titik perpotongan di sini ini. Titik perpotongan di sini kebetulan nilai unitnya adalah 100. Maka dari itu nanti kita bisa kita simpulkan bahwa
pabrik itu, perusahaan itu mau didirikan di lokasi yang mana? Apakah di lokasi yang mana itu bergantung dari berapa banyaknya unit yang mau diproduksi. Itu. Misalnya kalau mau memproduksinya banyaknya unitnya kurang dari 100, ya dirikan di perusahaan B. Di lokasi B, perusahaannya dirikan di lokasi B. Kalau unit yang diproduksi melebihi 100, dirikan di lokasi C. Gitu ya. Dirikan di lokasi C. Kenapa demikian? Karena kalau dilihat-lihat, dihitung-hitung, kalau kurang dari 100 lebih menguntungkan, dari segi biaya itu lebih hemat kalau pakai lokasi B. Kalau mau memproduksi lebih banyak, akan optimal biayanya kalau perusahaannya didirikan di lokasi C, gitu. Kira-kira menginterpretasikannya caranya seperti itu. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini kepada Anda sekalian. Jadi sekali lagi saya minta maaf karena harus disampaikan secara online, tapi nanti kalau misalkan ada kesempatan Anda bertemu dengan saya atau mungkin dalam satu forum yang di pertemuan di minggu berikutnya ada yang dibingungkan, boleh silakan untuk ditanya. Dan silakan pelajari materi-materi ini dari bukunya Hani Handoko dan Heiser. Gitu ya, saya selalu merekomendasikan untuk mempelajari lebih dari apa yang saya sampaikan. Jadi kalau mengacu pada PowerPoint saja dapatnya cuma sedikit gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.